stabilitas. Terakhir, saya sampaikan kepada Bu Menteri, Bu Menteri, kita ini memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga. Tidak boleh kita hanya berpikir uang itu untuk hari ini atau tahun ini. Tahun depan seperti apa? Karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih gelap. Tapi kalau kita punya persiapan amunisi, ini akan berbeda. Sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi itu adalah sambutan dari Presiden Joko Widodo pada UOB Economic Outlook 2023, Jakarta 29 September 2022, kanal YouTube Sekretariat Presiden ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya, Aditya Kusuma. Topik video kali ini mungkin agak berat ya. Ini berkaitan dengan pidato Pak Presiden 2 bulan yang lalu, lebih tepatnya, yaitu tentang resesi ekonomi tahun 2023. Resesi atau krisis ekonomi ini saya ibaratkan hujan di sore hari pas kita mau pulang kerja gitu. Nah, lalu semisal kendaraan yang teman-teman pakai itu adalah sebagai status ekonomi, maka buat kamu yang mungkin punya uang, mungkin pulang pergi ke kantor naik mobil mungkin nggak bakal kebasahan ya pada saat pulang sampai rumah. Terus buat kamu yang naik sepeda motor, kamu bisa pakai jas hujan kalau kamu ada sanggup jas hujan ditaruh di sepeda motor ya nggak bakal basah-basah banget sih gitu, mungkin bagian tangan bagian kaki doang yang bakalan basah. Lalu buat kamu yang mungkin ke tempat kerja, mohon maaf hanya bermodalkan sepeda ya, sepeda butut mungkin ya, mohon maaf, jadi agak sedikit ekonominya mungkin kurang gitu ya. Otomatis teman-teman cuma ada 2 pilihan, menerabas hujan ya, atau tunggu sampai hujan reda. Karena mungkin teman-teman nggak punya jas hujan ya, nggak punya apa istilahnya payung buat naik sepeda sambil pegang payung gitu ya. Kalau misalnya kamu cuman naik sepeda terus nggak punya payung, dijamin ya sampai rumah basah kuyup ya kan, basah kuyup, masuk angin ya, besoknya nggak masuk kerja gitu. Nah, bisa aja sih kamu bisa nunggu sampai hujannya reda, tapi kamu pulangnya akan lebih lama sampai di rumah. Nah, pada intinya gini, kita harus sedia payung sebelum hujan, atau melakukan strategi apa yang akan kamu lakukan pada saat hari itu hujan, pas kamu mau pulang ke rumah, nyari tempat teduh, atau nanti lanjut kalau sudah agak terangan sedikit ya. Hujan memang bisa diprediksikan ya, namun mendung belum tentu hujan, jadi bisa saja nanti ya udah mendung nih kelihatannya tapi ujung-ujungnya juga nggak hujan. Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton video ini, ada sebaiknya teman-teman nonton videonya Pak Renal Kasali ya, agar tidak salah paham, agar tidak salah kaprah tentang resesi, dampaknya terus bagaimana mengatasinya. Untuk videonya apa saja yang saya saranin, silahkan dilihat di sini ya, sudah saya kasih screenshotnya. Oke. Lanjut, apa sih yang menyebabkan resesi 2023? Tapi sebelum itu kita cari dulu definisinya apa. Nah, definisi dari resesi itu sendiri saya mengambil dari Investopedia ya. Resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang sangat signifikan ya, meluas, berkepanjangan. Definisi praktisnya adalah bahwa dalam 2 kuartal berturut-turut penurunan produk domestik bruto atau GDP ya, itu udah disebut dengan resesi. Nah, resesi ini biasanya menghasilkan penurunan output ekonomi, permintaan konsumen, dan juga pengangguran secara luas. Jadi pengangguran itu meningkat. Kalau teman-teman mengikuti berita, pasti sudah tahu negara mana saja yang sudah mengalami resesi saat ini. Salah satu negara superpower yang sudah mengalami resesi adalah Amerika Serikat. Nah, negara Eropa mungkin belum masuk dikategorikan sebagai resesi, namun sudah
inflasi sudah naik banget ya, karena adanya krisis energi, krisis pangan. Nah, jadi ini udah merupakan tanda-tanda awal adanya resesi. Walaupun ya sifat resesi ini regional, namun dikhawatirkan resesi ini bisa merambat ke negara-negara lain. Jadi hari ini mungkin di Amerika, nanti bisa ke Eropa, mungkin tahun depan merambatnya ke benua Asia dan Afrika gitu. Seperti yang sudah pernah dibahas di kanal-kanal berita utama Indonesia, resesi global kemungkinan terjadi di tahun 2023 ya. Karena melihat beberapa indikator ekonomi secara global ya. Dan kabarnya juga udah ada beberapa negara yang sudah antri untuk dibantu oleh IMF. Kalau sekarang negara yang mengalami resesi ini adalah Amerika Serikat, terus tanda-tandanya yang baru kuat banget itu di Eropa ya, yang di mana mereka tuh merupakan negara yang kuat secara ekonominya gitu. Nah, resesi atau krisis ini umumnya dapat menyebar dari satu negara ke negara lain ya. Seperti yang tadi udah saya bilang, nah, tahun ini di Amerika Serikat, tahun depan bisa ke regional negara-negara yang lain. Kenapa kok bisa jadi resesi? Apa sih yang menyebabkan resesi ini? Nah, kali ini memang resesi ini masih erat kaitannya dengan wabah COVID ya, wabah COVID-19, di mana supply and demand-nya masih belum normal ya. Terus selanjutnya diperparah lagi dengan perang Rusia-Ukraina ya, menyebabkan beberapa komoditas menjadi langka seperti BBM ya, di sana di Eropa sana BBM, minyak, gas gitu, terus tambah lagi gandum lagi ya. Terus sebenarnya udah banyak yang bahas ya, jadi saya nggak perlu saya jelasin secara lengkap. Jadi karena udah banyak yang bahas, silahkan dilihat di tempat lain, cari referensi yang lebih valid. Nah, mungkin teman-teman ingat pada saat kita mengalami COVID-19 tahun 2020 ya, 2020-2021, seluruh dunia juga mengalaminya, bagaimana roda ekonomi tidak berjalan, ya kan? Banyak PHK, banyak karyawan yang dirumahkan karena perusahaan tidak beroperasi. Ingat kasusnya Garuda Indonesia dengan Lion Air ya pada saat itu. Dan pada saat itu juga usaha-usaha masyarakat juga banyak yang tutup, pusat perbelanjaan sepi, tapi usaha online rame gitu kan ya. Terus kita bekerja, sekolah dari rumah, istilahnya WFH gitu. Selanjutnya ada aturan PPKM, ada lockdown gitu kan, dan lain-lain ya. Dan pada akhirnya sih, alhamdulillah ekonomi bisa pulih juga ya, pulih kembali secara perlahan-lahan. Mungkin itu sih gambaran sederhananya resesi itu, kecuali bagian WFH-nya kalau nanti kita memang terjadi resesi. Nah, Indonesia sendiri sudah mengalami 3 kali namanya resesi, yaitu GDP-nya minus itu pada tahun 1961, 1998, lalu terakhir tahun 2020 ya. Kalau misalnya ada yang tahu peristiwa apa aja, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau ditanya siapa, ini pertanyaan lebih ke orang ya, orang pribadi. Sebenarnya resesi itu kaitannya lebih dengan ke makroekonomi suatu negara, seperti yang diterangkan oleh Prof. Renard Kasali di videonya. Nah, kalau memang nanti benar resesi terjadi, bisa dikatakan hampir semua orang akan terdampak. Tapi efeknya akan berbeda-beda tergantung kamu dari golongan ekonomi yang mana. Nah, apakah kamu golongan menengah, golongan bawah, atau golongan atas ya. Untuk siapa yang paling terdampak, yang jelas orang-orang yang berpenghasilan rendah alias orang di ekonomi bawah ya, karena umumnya orang yang berada di ekonomi bawah ini pendapatannya rendah, yang jadi bisa dibilang nanti yang miskin tambah miskin, yang golongan tengah bisa turun kasta. Tapi kalau yang golongan atas ya mereka mungkin nggak akan terlalu terpengaruh gitu. Pada saat resesi, ekonomi suatu negara akan mengalami penurunan. Untuk skala mikroekonomi ya, bisnis ya, skala besar, skala kecil, itu akan menurun karena laba juga turun. Hal ini terjadi karena biaya operasional akan lebih besar daripada pendapatan. Nah, mungkin perusahaan akan melakukan efisiensi besar-besaran sampai mungkin perumahan pegawai atau bahkan PHK ini secara umumnya saja. Nah, tapi ini kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Nah, pemilik usaha kecil ya seperti warung, restoran, toko-toko retail mungkin tetap bisa buka, tetap bisa bertahan, namun skala usaha akan mengecil. Usaha tetap jalan asal nggak rugi, intinya pemasukan bisa menutupi biaya usaha, itu udah bagus banget gitu. Lalu bagaimana strategi perencanaan keuangan menghadapi resesi atau krisis ekonomi ya kalau benar-benar terjadi? Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin ya. Yang pertama, kita harus cek arus kas kita, arus kas masuk, arus kas keluar. Kalau teman-teman punya catatan, arus kas masuk, arus kas keluar, bagus banget. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek pos-pos pengeluaran mana yang tidak penting. Nah, runingkan dengan
pasangan Anda, ya pasangan teman-teman, mana yang bisa ditunda, mana yang enggak gitu ya. Kalau yang bisa ditunda, dialihkan ke dana darurat ya. Lalu apa istilahnya nih, kita budgeting ulang. Nah, apabila ternyata arus kas teman-teman ini negatif ya, lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan, memang disarankan untuk mencari tambahan pendapatan. Tapi di tengah kondisi resesi biasanya kita agak terbatas mencari kesempatan untuk mencari uang. Nah, caranya mungkin kita bisa melakukan penghematan aja sih gitu ya. Jadi kita harus mendahulukan kebutuhan yang utama. Teman-teman harus bikin list prioritas mana yang harus didahulukan. Lalu dana darurat. Nah, dana darurat ini diperlukan untuk antisipasi kejadian-kejadian yang mendesak dan perlu dana cepat gitu ya. Menurut opini saya, alangkah baiknya kita mempertebal dana darurat terlebih dahulu. At least jumlahnya mungkin 6 kali ya, sesuai dengan kaidah perencanaan keuangan. 6 kali dari pengeluaran rutin kita. Tapi kalau bisa lebih dari 6 kali, ya ini jaga-jaga aja sih. Misal kalau ada PHK atau rumah dirumahkan gitu ya. Jadi intinya kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan. Nah, buat pelaku usaha ya, buat pelaku usaha alangkah baiknya siap-siap berinovasi. Seperti pada tahun 2020 di mana kita berinovasi, berubah usaha itu menjadi usaha daring ya, usaha online ya. Jadi kebanyakan dengan usaha online. Lalu yang punya usaha juga pasti fixed cost itu nggak bisa dihilangin ya, kayak listrik, gas itu nggak mungkin. Tapi variable cost mungkin masih bisa kita kurangin gitu. Lalu penempatan dana darurat sebaiknya di reksadana pasar uang atau di rekening tabungan. Nah, kalau saya sih prefer sebagian di RDPU, sebagian di cash ya, cash di rekening. Nah, penempatan di RDPU ini untuk meminimalkan biaya rekening. Fungsinya agar kita juga cepat mencarikan dana kalau ada keperluan-keperluan yang mendadak. Terus nih, buat teman-teman yang suka utang, suka pay letter, suka pakai kartu kredit nih ya, skip untuk menambah hutang ya, terutama hutang yang sifatnya konsumtif. Karena pada saat resesi ekonomi, biasanya suku bunga akan naik karena untuk menekan laju inflasi. Hal ini juga untuk mengantisipasi kalau teman-teman kehilangan pendapatan. Nah, terus kalau yang sudah terlanjur berhutang ya, siapkan dana cadangan untuk bayar hutang atau masukkan ke dalam komponen dana darurat ya. Nah, terus untuk pelaku usaha apabila ingin mengambil hutang produktif, coba evaluasi dulu apakah usaha teman-teman yang melakukan itu terdampak resesi atau enggak ya. Kalau misalnya terdampak, sebaiknya di pending dulu lah ya, jangan dulu gitu. Itu saran saya. Lalu investasi. Buat yang sudah dapat memenuhi dana darurat ya, mungkin bisa berinvestasi. Investasi apa nih ya? Jelas investasi yang risikonya tidak tinggi. Nah, sementara hindari dulu saham ya, karena umumnya harga sahamnya akan turun pada saat resesi. Namun kalau nekat bisa aja sih ya, tapi cari perusahaan yang fundamentalnya bagus dan valuasinya murah ya. Memang pada saat resesi ekonomi itu ada kesempatan kita untuk membeli saham-saham yang bagus dengan harga yang murah. Nah, lalu di kondisi resesi itu harga emas cenderung juga turun, cenderung atau stabil nggak naik-naik gitu. Nah, pada saat inflasi naik kan, suku bunga naik, nah biasanya harga emas akan turun dan ini kesempatan kita untuk membeli emas gitu. Nah, lalu selanjutnya obligasi pemerintah dan sukuk juga bisa jadi pilihan ya, jadi opsi yang bagus juga. Alternatif lain, teman-teman bisa menggunakan reksadana fixed income yang bertujuan untuk mendiversifikasi agar portofolio obligasi atau sukuk teman-teman itu tidak terkonsentrasi pada satu aja, karena fixed income itu isinya berbagai sukuk perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu kan. Menurut saya proteksi kesehatan itu akan sangat penting pada saat resesi. Coba deh buat teman-teman yang mempunyai BPJS kesehatan ya, sudah bayar rutin apa belum? Nah, jangan sampai pada saat kondisi keuangan sulit kita tidak punya uang untuk membayar dokter untuk berobat ke rumah sakit ya. Buat yang sudah tercover dengan asuransi dari tempat bekerja, coba cek bagaimana berapa sisa benefitnya gitu. Cek selalu ya. Jadi untuk resesi ini ada beberapa strategi perencanaan keuangan yang bisa digunakan ya. Yang pertama, 1, cek and recheck kembali arus kas teman-teman. Pertimbangkan pos-pos keuangan mana, pos-pos pengeluaran yang tidak penting untuk dipending dan bisa dialihkan ke dana darurat. Yang kedua, siapkan dana darurat sebaik mungkin karena kita tidak pernah tahu kondisi kedepannya seperti apa. Yang ketiga, minimalisir penggunaan hutang, baik hutang konsumtif atau hutang produktif ya. Kalau hutang konsumtif, kalau sudah terlanjur berhutang ya, lunasi hutangnya,
seluruhnya atau sebagian. Terus hindari penggunaan kartu kredit, pay later, mohon maaf ya, terus pinjol, mohon maaf ya. Terus 4, rubah pola investasi. Teman-teman perlu merubah investasi dari yang berisiko tinggi ke risiko yang rendah ya. Lalu teman-teman bisa investasi di emas atau di reksadana ya. Jadi ini bisa jadi pilihan. Fixed income juga bisa pilihan juga ya. Maksudnya reksadana, fixed income. Proteksi kesehatan juga jangan lupa, karena jangan sampai kita sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lalu yang berikutnya terakhir adalah untuk pemilik usaha atau pengusaha, ingat ya, saat COVID-19 banyak sekali usaha yang beralih ke online. Jadi kita nanti siap-siap harus berinovasi. Ya, kita nggak tahu nanti kapan inovasinya seperti apa, bagaimana inovasi. Cuman kita harus bersiap-siap, kita mulai cari-cari ide-ide baru ya untuk berinovasi pada saat resesi nanti. Kita juga harus bersikap sewajarnya, tidak harus berlebihan menyikapi resesi, karena resesi ini merupakan siklus ekonomi dan bisnis ya. Memang udah wajar ini terjadi ya resesi ini ya. Langkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan, dan hal ini bagian dari ikhtiar kita. Dan jangan lupa kita harus berdoa juga ya untuk menghadapi resesi nanti. Terima kasih, saya Aditya Kusuma undur diri dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan buat saya pribadi juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan subscribe juga channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.